Setelah Jordan menyatakan sikapnya dengan penuh tekad, Lauren juga berdiri. Dia memandang Martin dan berkata, "Kakek, bukankah seharusnya kamu berdiskusi denganku sebelumnya sebelum mengatur agar aku menikahi Jordan?" "Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menikahi Jordan, apalagi setuju untuk membaginya dengan wanita lain." Kata-kata Lauren sebenarnya ditujukan untuk Jordan. Dia mencoba memberitahu Jordan bahwa dia tidak mengetahui pengaturan ini dan bahwa dia tidak putus asa untuk menikah dengannya. Sebagai wanita tercantik di DC, Lauren cukup angkuh. Martin berkata, "Terserah orang tuamu untuk memutuskan pernikahanmu. Keputusan tidak pernah menjadi milikmu. Jika semua orang di keluarga kami berubah-ubah seperti Anda, dapatkah keluarga Howard sehebat sekarang ini? Selain itu, Jordan adalah pria yang kamu pilih. Kaulah yang bersikeras untuk melahirkan anaknya. Kami telah mencoba menjebak Anda dengan begitu banyak calon mitra selama bertahun-tahun, tetapi Anda tidak pernah menyetujui satupun. Apakah Anda pikir saya akan terus memanjakan Anda dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan?" Kata-kata Martin tidak diragukan lagi, penuh dengan dominasi dan kekuatan. Ketika Jordan melihat sikap Martin terhadap Lauren, dia mengerti mengapa dia kabur dari rumah 4 tahun lalu. Keluarga Howard memiliki pola pikir yang konservatif dan terbelakang tentang pernikahan anak-anak mereka, sama sekali tidak memberikan mereka kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk membawa manfaat bagi keluarga. Setelah menguliahi Lauren, Martin memandang Jordan dengan tegas dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak mau menikahi cucuku? Lauren telah diasuh dengan hati-hati oleh keluarga sejak dia masih kecil dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada wanita berusia 30 tahun ke bawah di AS yang sehebat dia." Jordan menatap Lauren, tidak bisa memaksa dirinya untuk menghancurkan hatinya. Dia berkata dengan lembut, "Nona Howard, maaf, hatiku hanya bisa menampung Victoria." "Dasar!" Brett membanting tangannya ke meja dan berseru, "Jordan, keluarga Howard telah berkompromi dengan mempertimbangkan perasaan Anda, namun Anda masih tidak menghargainya. Anda hanya memiliki keinginan mati." Petik 2. Martin juga benar-benar marah. "Jordan Steele, aku akan memberimu 2 jalan keluar sekarang. 1. Nikahi cucuku. Atau 2. Serahkan adikmu, Jamie." Brett memanggilnya, "Ngomong-ngomong, serahkan pelakunya, Jamie, kepadaku." Jamie adalah dalang yang menjebak Jordan dengan Lauren. Sekarang, tidak ada lagi kebencian antara Jordan dan Lauren. Bahkan, Lauren agak menyukai Jordan. Jika keluarga Howard ingin membalas dendam, mereka harus melakukannya pada Jamie. Belum lagi Jordan tidak tahu di mana Jamie berada. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menyerahkan saudaranya ke Howard dan meninggalkannya untuk mereka. Jordan berseru tanpa rasa takut, "Aku tidak akan membuat salah satu dari 2 pilihan itu." Martin berkata dengan ekspresi ganas dan mengancam, "Karena itu masalahnya, mati di sini." "Brengsek." "Ya." Brett dengan cepat memerintahkan, "Bunuh dia sekarang." Beberapa pengawal yang berdiri di sekitar Jordan dengan cepat mengeluarkan pistol dari saku mereka dan mengarahkannya ke Jordan. Tebakan Jordan benar. Dia memang mempertaruhkan nyawanya dengan datang ke tempat Howard malam ini. Untungnya, dia sudah lama siap. Jangan bunuh dia." Lauren tiba-tiba berdiri, berlari ke Jordan, dan melindunginya dengan tubuhnya. "Kakek, aku mohon, tolong jangan bunuh dia demi Chloe. Jangan membuat anak saya menjadi yatim piatu." Namun, Martin tidak menyerah sama sekali. "Brett, bawa adikmu kembali ke kamarnya." "Ya." Brett menyeret Lauren menaiki tangga sebelum menguncinya di kamar di lantai 2. Sambil membanting pintu, Lauren menangis dan memohon, "Tidak, kakek, jangan bunuh dia. Tolong jangan bunuh Jordan, tolong." Petik 2. Tangisan Lauren membuat Jordan merasa sangat tersentuh. Dia tidak menyangka Lauren, yang tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, akan meneteskan begitu banyak air mata untuknya. Tak satu pun dari keluarga Howard, kecuali Lauren, adalah manusia yang baik. Jordan sangat marah. Dia benci ditahan di bawah todongan senjata. Jordan masih tidak menyerah pada ancaman itu. Dia berseru pada Martin, "Martin Howard, beraninya kau membunuhku? Kamu ingin menjadikan keluarga Howard sebagai musuhmu, ya?" Martin berpunuk dengan dingin dan berkata dengan dominan, "Kenapa tidak? Saya telah menunjukkan kebaikan dan niat baik kepada Stellus berkali-kali dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kalian tidak tahu lebih baik dan memperlakukan kami sebagai penurut. Kamu mempermalukan cucuku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi hidup-hidup? Aku akan membunuhmu hari ini dan menyatakan perang melawan Charleston Steele. Jika dia punya nyali, dia bisa membawa orang-orangnya ke DC dan melawanku sampai mati. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk melakukan itu."
Martin menyalak dengan marah. Jordan Steele, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menikahi Lauren atau tidak? Jordan tahu waktunya telah tiba. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menghancurkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Saya ulangi untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa memaksaku melawan keinginanku. Martin memerintahkan dengan ekspresi cemberut, lakukan. Orang-orang bersenjata mengarahkan senjata mereka ke Yordania dan akan menembak. Namun, saat ini, Asteris, suara tembakan senjata Asteris. Senapan mesin di luar pintu menembak dengan cepat ke pintu dan tanah. Semua orang terkejut karena mereka mengira pasukan telah tiba, tetapi mereka berbalik, hanya untuk menyadari bahwa pesawat berbentuk UFO di halaman melayang di udara dan menembaki mereka. Sial, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada seorang pun di UFO sama sekali. Siapa yang mengendalikannya? Brett tercengang. Asteris, suara tembakan senjata Asteris. Setelah satu putaran tembakan beringsut lebih dekat ke kerumunan. Lindungi kakek? Kekacauan pecah dan para wanita, seperti Clarice dan ibunya, telah lama ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Sayang. Tiba-tiba, pesawat berbentuk UFO menembakkan beberapa item lagi seperti bom kabut dan sebagainya, di ruang tamu. Itu adalah penemuan baru Mus dan makhluk apapun yang menciumnya akan menjadi lemah dan tidak berdaya, seolah-olah telah diracuni. Pada saat ini, Jordan mengenakan topeng yang telah lama dia siapkan. Namun, orang lain di ruangan itu tidak memiliki topeng pelindung seperti itu dan malah memakai topeng biasa yang tidak memberikan perlawanan sama sekali. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Jordan memainkan keterampilan operasi khusus. Bang! 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 Jordan pertama-tama menjatuhkan 3 pengawal yang paling dekat dengannya ke tanah sebelum menyambar senjata mereka. Kamu menodongkan pistol ke arahku, ya? Aku paling benci ditahan di bawah todongan senjata. Bang! 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 Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang mereka bertiga. Pada saat ini, pengawal lain di rumah juga dengan cepat mengambil tindakan untuk menangkap Jordan. Namun, pada saat ini, penglihatan mereka terhalang, dan mereka diracuni oleh gas, sehingga gerakan mereka lambat dan lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Jordan. Dalam 3 langkah, dia menyingkirkan semua orang di rumah. Pada saat ini, Jordan menutup pintu dan menginstruksikan tim untuk mengendalikan pesawat berbentuk UFO dari luar, karena takut akan ada lebih banyak bala bantuan yang dikirim oleh Howard. Seluruh ruang tamu dipenuhi asap. Keluarga Howard menjadi lemas dan tak berdaya saat mereka jatuh ke tanah atau merosot ke kursi. Pada saat ini, Jordan memegang pistol dan berjalan langsung ke Martin, yang duduk di dalam. Dia mengarahkan pistol ke Martin dan bertanya, "Kamu ingin membunuhku?" Beberapa menit yang lalu, Jordan masih berada di bawah belas kasihan Howard. Pada saat ini, kehidupan semua Howard berada dalam kendali Jordan. Melihat bahwa Jordan mengarahkan senjatanya ke Martin dan tampaknya ingin membunuhnya, keluarga Howard menjadi sangat gelisah. "Hentikan, Jordan, kau bajingan. Jika kamu berani menyentuh kakekku, aku akan membunuhmu." Brett berteriak tanpa daya. Clarice berteriak, "Jika kamu berani menembak dan membunuh salah satu dari kami, kamu tidak akan bisa keluar dari halaman ini hidup-hidup." Jordan jengkel mendengar kata-kata Brett karena dia sudah lama bertahan dengannya. Ketika Jordan dan Hailey berada pada tahap paling penuh cinta dalam hubungan mereka, Brett sebenarnya diam-diam tidur dengan Jordan saat dia berangkat kerja setiap pagi. Mereka berdua bahkan melahirkan anak haram. Untungnya, Stellus memiliki tradisi melakukan tes paternitas untuk anak-anak. Kalau tidak, Jordan harus membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun. Jordan berjalan ke arah Brett dan menembaknya di kaki. Bang! Ah! Sambil memegangi kakinya, Brett menjerit kesakitan. Dia memiliki ekspresi kesengsaraan dan kejutan di wajahnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa Jordan akan berani menembaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini akan berani menembaknya. Tanpa ampun, Jordan menembaknya dan berkata, "Jika bukan karena adikmu yang memohon padamu, aku akan menembakmu sampai mati." Mereka yang telah menyentuh wanita Jordan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tyler dan Caden sama-sama tidak subur saat ini. Dia memutuskan untuk melumpuhkan Brett. Tembakan itu membuat semua Howard meratap dalam kesengsaraan, terutama ibu Brett. "Kamu binatang buas, beraninya kamu menyakiti anakku? Anda tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Begitu banyak untuk berencana menjadikanmu menantuku." Petik 2. Ibu Brett berteriak kesakitan. Setiap ibu akan menangis sedih melihat anak mereka tertembak.
Jika dia bisa, Jordan tidak akan memilih untuk melepaskan tembakan ini di depan orang tua Brad. Namun, Brad benar-benar memintanya. Dia memprovokasi Jordan berkali-kali dan Jordan sudah lama tidak bisa mentolerirnya. Pada saat ini, Clarice berkata dengan marah, "Jordan, saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjata Anda. Ini adalah DC. Sekarang semua aset Anda telah dibekukan dan Anda dilarang bepergian. Beraninya kamu begitu melanggar hukum?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jordan terus melakukan apa yang dia pikir melanggar hukum. Memukul. Jordan tidak menembak Clarice karena dia seorang wanita dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada Jordan, jadi dia hanya memberinya tamparan keras. "Beraninya kau memukulku, kamu keparat." Clarice sudah lama terbiasa menjadi arogan dan nakal. Setelah dipukul, dia masih marah seperti biasa. Namun, memukul. Jordan menamparnya lagi. "Ayo, lanjutkan bicara. Aku akan memukulmu sekali untuk setiap kata yang kau ucapkan." Jordan hanya berjongkok di depan Clarice. Ibu Clarice dengan cepat menutup mulut Clarice dan memohon belas kasihan kepada Jordan. "Steele, putriku, baru saja dimanjakan olehku. Tolong jangan marah. Dia tidak bermaksud jahat." Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, "Putrimu memperlakukan semua orang seperti pelayannya hanya karena dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Dia bahkan bergosip dan membuat komentar tidak menyenangkan tentang saudara perempuannya sendiri. Apa yang salah dengan Lauren tidak menikah? Itu bukan urusanmu, berhentilah usil." Ibu Clarice buru-buru berkata, Ya, Lawrence bebas memutuskan apakah dia akan menikah atau tidak. Bahkan jika dia ingin tetap melajang selama sisa hidupnya, kami tidak dapat mengganggu keputusannya. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang dia lagi mulai sekarang. Melihat keluarga Clarice sudah kebobolan, Jordan bangkit lagi dan berjalan menuju Martin. Marah melihat cucunya dipukuli hingga babak belur, Martin memelototi Jordan dan berkata, "Jordan Steele, jadi kamu sengaja meninggalkan pesawat berbentuk UFO di belakang sini ketika kamu meninggalkan DC, karena kamu telah lama meramalkan bahwa hari ini akan terjadi." Datang. Martin tidak menyangka Jordan begitu pandai merancang skema, meskipun usianya masih sangat muda. Hari ini, keluarga Howard akan jatuh ke tangan keturunan generasi ketiga Stellus. Martin berkata, "Jordan Steele, jika Anda membunuh saya atau salah satu dari kami, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan pernah dapat meninggalkan rumah ini hidup-hidup dan pacar Anda, Victoria, juga akan dikuburkan bersama Anda dalam waktu 24 jam. Saya harap Anda berpikir dua kali sebelum bertindak. Kakekmu dengan susah payah melatihmu selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin menjadi menantu dengan Stellus dan ingin kau menikahi cucuku. Kami tidak menanggung kebencian apapun." Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. "Sekarang tidak ada kebencian? Bagaimana kalau kamu mencoba membunuhku barusan?" Martin dibuat terdiam. "Itu hanya untuk menakut-nakutimu dan memaksamu untuk menyerah. Lauren sangat mencintaimu, dan Chloe adalah putrimu. Bagaimana saya bisa membiarkan Chloe tumbuh tanpa ayah? Bahkan jika saya membuat Anda di penjara di DC selama sisa hidup Anda, saya tidak mungkin menembak Anda sampai mati." Mereka tidak bisa memutar waktu kembali ke beberapa menit yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah Jordan akan mati atau hidup jika dia tidak membalas. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba mendengar suara berat dari kamar di lantai 2. Lauren mendobrak pintu kamar di lantai 2 dengan sekuat tenaga dan bergegas menuruni tangga. "Jordan, tolong jangan bunuh kakekku. Kami berjanji kami tidak akan pernah memaksa Anda atau menghalangi Anda lagi. Mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu, oke?" Petik 2. Lauren memohon pada Jordan sambil menangis. Melihat air mata mengalir di wajahnya, hati Jordan menjadi lembut ketika dia memikirkan bagaimana dia menangis dan memohon belas kasihan padanya. Lauren adalah wanita yang baik, dan dia tidak ingin dia membencinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Martin, "Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Anda harus memenuhi permintaan saya." Petik 2. Apakah ini masalah Pablo dan Salvatore? Saya akan menelepon sekarang dan membuat Tiger menghilang. Saat Martin berbicara, dia segera menelepon dan memberi instruksi di depan Jordan. "Dan bagaimana dengan aset saya yang dibekukan?" tanya Jordan. Martin ditempatkan di tempat. "Bukannya saya menolak untuk membantu Anda dengan itu, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Sekarang, banyak orang memperhatikan masalah ini, dan mereka semua berharap kakekmu dapat melakukan perjalanan kembali ke negara itu. Kamu juga tahu bahwa kakekmu menghasilkan banyak uang di AS saat itu, jadi mereka semua berharap kakekmu akan mengeluarkan uangnya." Jordan mengangguk. Dia percaya bahwa Martin mengatakan yang sebenarnya.
Kalau tidak mungkin kakeknya bahkan tidak berani menjawab telepon. Tidak ada uang, biarlah. Jordan tidak berniat tinggal di AS. Sekarang dia telah memprovokasi keluarga Howard dan asetnya telah dibekukan. Dia tidak bisa melakukannya dengan baik di AS di masa depan. Dia memutuskan dia akan segera membawa Victoria ke Inggris. Dapatkan seseorang untuk mencabut pembatasan perjalanan saya, kata Jordan. Martin berkata, saya bisa melakukannya. Saya akan segera menelepon. Martin membuat panggilan telepon di depan Jordan dan kemudian berkata, oke, Anda dapat meninggalkan AS kapan saja sekarang. Baru saat itulah Jordan meletakkan senjatanya. Semuanya telah diselesaikan, dan dia akan pergi. Lauren. Jordan memandang Lauren. Dia bisa mengatakan sesuatu dari matanya. Lauren tersenyum penuh kasih dan berkata, pergilah, aku akan menjaga Chloe. Jordan berkata kepada Lauren dengan nada agak menyesal, Lauren, kamu wanita yang luar biasa dan aku mungkin akan jatuh cinta padamu jika aku tidak bertemu Victoria. Kita hanya bisa menyalahkan takdir? Lauren yang lembut dan memikat berdiri di seberang Jordan. Karena mereka baru saja turun dan belum sepenuhnya terpengaruh oleh racun, mereka berdua merasa seolah-olah hanya mereka yang selamat di medan perang ketika mereka berdiri di ruang tamu. Jordan pasti bisa merasakan bahwa Lauren adalah wanita yang baik. Jika dia menikahi Lauren dan menjadi suami yang tinggal bersamanya alih-alih Hailey, sejak awal, dia akan jatuh cinta padanya tanpa keraguan. Bahkan seorang wanita materialistis dan suka berselingkuh seperti Hailey bisa memenangkan hati Jordan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak jatuh cinta pada Lauren. Jika mereka berdua menjalin hubungan, ada kemungkinan besar mereka tidak akan berpisah dan bahkan jika dia bertemu Victoria nanti, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Jordan dan Victoria kemudian tidak lebih dari kenalan. Pada saat ini, Jordan akhirnya merasa bahwa urutan penampilan kekasih sangat penting. Hubungan itu juga akan sia-sia jika orang yang tepat muncul di waktu yang salah. Setelah meninggalkan AS kali ini, Jordan mungkin tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lauren, melihat sekilas kecantikannya. Setelah itu, Jordan membuka pintu kamar. Jangan bergerak. Sekelompok pria bersenjata berseragam langsung menyerang. Asteris suara tembakan senjata asteris. Tanpa komando Jordan, tim langsung mengarahkan pesawat berbentuk UFO tersebut dan mulai menembaki mereka saat melihat Jordan dalam bahaya. Jangan tembak, biarkan dia pergi. Lauren terbatuk 2 kali dan berjalan keluar juga. Mereka agak tunduk pada Lauren, jadi mereka tidak menembak. Jordan berkata kepada tim melalui mikrofon yang terpasang di tubuhnya. Berhenti menyerang dan masuk ke mode siluman. Ya. Pesawat berbentuk UFO yang sedang terbang di udara langsung lenyap. Itu luar biasa. Jet tempur ini benar-benar bisa masuk ke mode siluman. Pertempuran siluman telah lama dipopulerkan secara internasional di bidang militer. F-22AS dan J-20 China adalah jet tempur siluman yang sangat kuat. Sementara itu, pesawat berbentuk UFO yang dipinjam Jordan dari Moose sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan F-22 atau J-20 sama sekali. Dibandingkan dengan mereka, pesawat Jordan paling-paling adalah versi mini dengan variasi senjata yang terbatas. Volume pertahanannya juga agak lemah dan satu meriam sudah cukup untuk meledakkannya menjadi abu. Itu hanya salah satu mainan Moose. Jordan tidak menunda lebih jauh dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Mungkin hanya ada beberapa yang bisa dengan aman meninggalkan kediaman Howard setelah mematahkan kaki Brad. Dia berjalan keluar gang dan memanggil taksi karena dia berencana untuk kembali dan melihat Victoria. Pada saat ini, di rumah tempat Victoria tinggal. Bu, aku ingin permen lollipop. Oke, aku akan memberimu beberapa nanti. Sepasang ibu dan anak sedang mengobrol ketika seorang pria bertopi dan bertopeng berjalan melewati mereka. Namun, di detik berikutnya, pria itu tiba-tiba menginjak dinding dan melompat. Dia kemudian memanjat tembok dan tiba di rumah. Tidak ada yang memperhatikan adegan itu, dan refleksnya sangat menakjubkan. Hah, Bu, seseorang sepertinya baru saja lewat. Kenapa dia menghilang secepat ini? Tanya anak itu kaget. Tidak ada seorang pun di sini. Berhenti bersikap paranoid. Ayo, kita ke sana. Aku akan membelikanmu permen lollipop. Gedebuk. Pria itu dengan lembut mendarat di tanah di halaman rumah sebelum berjalan perlahan. Pintu ke rumah utama tidak tertutup, dan ada seorang wanita duduk di kursi goyang bambu, mengenakan jaket putih panjang dan matahari besar yang biasanya hanya dipakai orang di pantai. Kakinya benar-benar terentang, dan sepasang stiletto hitam yang dia kenakan bisa terlihat dengan jelas.
Wanita yang berbaring di kursi harus Victoria. Pria itu mendekat perlahan, langkah kakinya sangat ringan sehingga dia nyaris tidak mengeluarkan suara. Dia kemudian berjalan ke kursi goyang, mengulurkan tangannya, dan menekannya di bahunya. Namun, begitu dia menyentuh jaket itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, pria itu meraih jaket dengan paksa di udara. Tidak ada seorang pun di kursi goyang sama sekali. Ini boneka. Pada saat ini, sebuah pisau ditekan di leher pria itu dan seorang wanita muncul di belakangnya. Itu adalah Victoria. Victoria mengenakan pakaian ketat yang biasanya hanya ia kenakan ke gym, dan sepasang sepatu kets. Pakaiannya benar-benar menonjolkan sosoknya. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Victoria berkata, "Saya menebak dengan benar. Saya tahu keluarga Howard akan memanfaatkan ketidakhadiran Jordan dan mengirim seseorang untuk menangkap saya. Bicaralah, apakah Anda dikirim oleh Howard?" Petik 2. Victoria sangat cerdas dan mengira dia akan menghadapi krisis. Agar tidak menjadi beban bagi Jordan dan untuk menghindari adegan film klise tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan, Victoria telah lama memasang jebakan ini untuk memikat para penjahat. Namun, pria yang dia tekankan dengan pisau tidak memohon belas kasihan seperti kentang goreng kecil itu. Sebaliknya, dia tertawa dan bahkan bertepuk tangan. Pria itu berkata, "Cantik, hanya sedikit orang di dunia ini yang berhasil menipu saya dan berhasil menusukkan pisau ke leher saya. Victoria, kamu layak menjadi wanita yang dicintai adikku." Apa? Mendengar pria itu menyebut nama Jordan, Victoria langsung tercengang. "Kamu siapa?" Pria itu juga berhenti berpura-pura dan melepas topeng hitamnya, memperlihatkan wajah tampan tapi agak menyeramkan. Dia juga tampak sangat muda, mungkin hanya beberapa tahun terpisah dari Jordan. Victoria telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan merupakan pembunuh presiden, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa pria ini jelas bukan pria biasa tetapi keturunan keluarga kaya. Pang biasa pasti tidak akan memiliki temperamen dan aura seperti itu, yang unik untuk Stelles. "Kamu kakak tertua Jordan?" Victoria bertanya, sangat gembira. Namun, pria itu segera mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah saya setua itu? Lagi pula, bukankah Jordan memberitahumu bahwa Jesse adalah yang paling jelek di antara kita bertiga? Di antara kami bertiga, aku yang paling tampan, diikuti oleh bajingan itu, Jordan, dan akhirnya, Jesse." Victoria tertawa dan berkata, "Kamu saudara kedua Jordan? Anda Jamie?" Pria itu tersenyum dan mengangguk. Dia adalah Jamie? Dia adalah orang yang telah memilih Hailey menjadi istri Jordan dan menjodohkan Jordan dengan Lauren, Jamie Steele. Sekarang, keluarga Howard telah mengirim banyak orang untuk menangkapnya, jadi tidak heran dia akan menutupi dirinya sendiri. Victoria bertanya dengan gembira, "Apakah kamu di sini untuk membantu Jordan?" Dia pergi ke Howard, tapi dia baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan. "Apakah kamu membantunya?" Jamie tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya kepada Victoria, "Victoria, apakah kamu ingin pergi menemui ayahmu?" Jamie mengeluarkan ponselnya dan memutar video, di mana ayah Victoria, Norman, sedang makan.